Hai guys, kali ini kita akan lanjutkan video tentang REST API. Kalau kemarin itu sudah membuat CRUD untuk input resepnya, dan sekarang kita akan buat untuk bukan database tapi tabel user ya, tabel user untuk user register ataupun nanti untuk login. Caranya gimana? Kita tambahkan tabel baru di sini, new, kemudian namanya tb user. Nah, di sini ada ID, kemudian ada name, kemudian ada JK, jenis kelamin, kemudian selain JK ada image. Kemudian kita tambah lagi kolomnya, ini Digo. Selain image JK ada status. Status nggak perlu ya. Sini ada email, ke email aja. Kemudian ada username, Oke, untuk ID-nya kita kasih 5 value-nya. Kemudian kita buat dia primary dan kita centang auto increment. Kemudian name-nya kita pilih varchar, kita isi 200 untuk value-nya. JK kita isi varchar juga, diisi 100. Kemudian image diisi teks saja, kemudian email diisi varchar 200, dan username diisi varchar 200 juga. Dan setelah itu kita klik save untuk menyimpan tabelnya. Jadi di sini udah ada tabel user. Nah, sekarang kita akan buat API untuk register. Jadi kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita open folder untuk DB resep yang kita telah buat, yaitu dengan cara pilih bagian file, kemudian pilih open folder, kemudian pilih DB resep dan select foldernya. Nah, di bagian sini sudah ada daftar file yang ada di DB resep ya. Nah, sekarang kita buat file baru di DB resep, yaitu dengan cara klik yang ini, new file, kemudian isi namanya. Jadi sini ada user insert.php. Kemudian di bagian insert.php kita ambil dan kita copy aja, kita ikutin sama seperti bagian insert yang sebelumnya, di paste. Nah, kemudian bagian parameter ini kita ganti. Di sini ada name, ada JK, kita sesuaikan dengan name di tabel ya, name JK. Kemudian di sini ada image, ada email, kita copy aja. Oke, image, email, kemudian ada username. Oke, pas ya. ID nggak usah karena ID kita sudah buat di auto increment. Nah, kemudian di sini berarti name, di sini JK, di sini image,
kemudian email, kemudian ada username. Nah, sekarang kita buat query-nya, insert into tb user. Nah, ini untuk register nanti ya. Kemudian di sini ada name, jk, image, email, username. Kemudian value-nya berarti ada name, ada jk, kemudian ada image, kemudian koma, kemudian ada email, koma, ada username. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian query MySQL query count. Nah, oke, ini udah nggak usah diubah lagi ya, jadi yang kita ubah itu hanya query doang. Nah, sekarang kita tes di Postman. Ini jangan lupa kita save. Kita tes di Postman. Oke, di bagian sini ini db recept kita ganti jadi user insert.php. Kemudian parameternya ada name, jk, image, email, kemudian ada yang namanya username. Ini jangan lupa dicentang. Kemudian di sini kita ganti jadi name-nya Basri, JK-nya laki-laki, kemudian image-nya image PNG, emailnya misalnya basri@bas.com, kemudian username-nya bas. Oke, sekarang kita coba klik send. Oke ya, dan data berhasil menambahkan data. Nah, sekarang kita cek di database-nya apakah masuk. Oke, masuk. Nah, bagian ini yang akan kita buat untuk register ya. Jadi user insert ini untuk register. Nah, habis itu kita akan buat untuk user apa ya, update ya, update.php. Oke, nah untuk update kita copy aja di bagian update.php. Ini kita copy, kemudian kita paste di bagian user update.php. Oke, sekarang kita masuk ke user insert.php, kita ambil parameternya, kita copy, kemudian kita ganti di bagian sini parameter post, dan kita tambahkan variabel id sama dengan $post dalam kurung ada id ya. Oke. Nah, di sini kita bisa buat query update yaitu tb user set. Jadi setnya apa aja yang kita mau ubah, ada name. Di sini berarti name. Kemudian ada jk, variabel jk kita panggil. Kemudian ada image, variabel image kita panggil. Nah, ini kita copy aja. Copy sampai ada username. Oke, di sini selain image ada email. Kemudian di bagian sini ada email juga. Kemudian ada username. Kemudian berdasarkan apa, yaitu berdasarkan ID dan variabel ID kita panggil. Oke.
seperti itu ya. Dan sekarang kita coba Ctrl S dan kita ubah datanya di sini. Jadi user update.php. Nah, di bagian sini kita butuh tambahkan ID. Misalnya tadi ID-nya berapa ya yang masuk? ID-nya 1. ID-nya 1. Kemudian di sini name-nya saya ganti jadi Basri Umar dan saya send. Oke, di sini ada kode 2 pesan data gagal update. Nah, sekarang kita cek lagi kandungannya, kenapa dia gagal update. Jadi dia masuknya di else-nya ya di sini. Gagal update. Sekarang kita cek. Oke, JK name image. Oke, ini kira-kira kenapa? Nah, untuk mengetahui kalau query-nya udah benar, jadi kita bisa copy query ini. Kita copy sampai di update. Kemudian kita coba masuk ke phpMyAdmin dan kita ke bagian SQL. Dan di bagian SQL kita pilih update untuk melihat gimana query update. Nah, seperti ini query update. Nah, sekarang kita bisa coba ganti di sini dengan query yang ada di codingan yang kita buat. Nah, ini ya. The user berdasarkan ID. Nah, ID di sini kita akan ganti 1. Kemudian di username kita akan ganti Basri. Semuanya kita ganti Basri aja ya. Ini Basri. Ini juga Basri. JK Basri, kemudian name-nya Basri. Oke, sekarang kita coba go. Nah, di sini ternyata salah ya. Ini dikatakan you have an error SQL syntax, check the manual. Oke, kita cek lagi bagaimana update. Oke, jadi di bagian update itu where-nya 1. Oh, jadi nggak pakai sama dengan. Coba seperti ini. Kita update lagi. Sorry ya. Kita go. Oke, where sama dengan ID sama dengan 1. Ini kita cek lagi bagian update. Nah, di sini coba kita ganti. Kita lihat yang bagian ini aja. Di name-nya misalnya di sini Basri, JK-nya Basri, kemudian image juga Basri, email Basri, kemudian username Basri, dan where ID sama dengan 1. Kita cek, go.
Oke, di sini dibilang set name Basri, unknown column Basri in field list. Oke, ini nanti saya akan lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk mempersingkat video ya. Oke, nanti akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.